Sebelumnya, perkenalkan saya Galuh Dicayani dengan NIM B1A025-108. Di sini saya akan menjelaskan alasan dari kelompok kami memilih materi ini, yaitu tentang variasi intrapopulasi pada papiliomemnon berdasarkan polimorfisme mimikri dan dimorfisme seksual. Variasi merupakan hal yang penting dalam makhluk hidup karena menyebabkan perbedaan antar individu dalam satu spesies. Pada variasi tersebut, dapat terjadi pada tingkat genetik maupun fenotip, serta berperan dalam proses adaptasi dan evolusi. Nah, salah satu dari bentuk variasi yang kelompok kami bahas ya adalah variasi intrapopulasi, yaitu perbedaan yang terjadi dalam satu populasi yang sama. Alasan kelompok kami memilih jurnal ini karena dalam jurnal membahas secara jelas mengenai hubungan antara variasi fenotip, polimorfisme mimikri batesian, dimorfisme seksual, serta peran gen double sex dalam menentukan perbedaan bentuk pada organisme. Hewan yang dipilih yaitu kupu-kupu dengan spesies Papiliomemnon, karena spesies ini memiliki variasi yang cukup jelas terutama pada individu betina yang memiliki bentuk mimikri dan bentuk non-mimikri. Spesies ini dapat dijadikan contoh yang baik untuk memahami mekanisme adaptasi dan evolusi. Karakteristik utama papiliomemnon dapat dilihat dari perbedaan bentuk tubuh serta tampilan antar individu dalam satu spesies. Nah, perbedaan ini meliputi warna tubuh, pola sayap, kemudian ada bentuk sayap belakang serta keberadaan ekor pada sayap belakang. Nah, pada gambar terlihat bahwa terdapat 3 bentuk papiliomemnon yang berbeda. Pada bagian atas menunjukkan bahwa papiliomemnon jantan non-mimetik, bagian tengah menunjukkan papiliomemnon betina non-mimetik, serta bagian bawah menunjukkan papiliomemnon mimetik. Nah, dari ketiga perbedaan papiliomemnon ini terlihat bahwa jantan memiliki warna yang gelap, serta dalam jurnal menyatakan bahwa jantan ini cenderung seragam. Kemudian untuk papiliomemnon betina, non-mimetik serta mimetik itu memiliki perbedaan pada warna tubuh, pola sayap, dan keberadaan ekor di sayap bagian belakang. Pada individu jantan, papiliomemnon hanya memiliki satu bentuk, yaitu non-mimikri atau non-mimetik. Disebut non-mimikri karena jantan ini tidak menunjukkan fenomena menyerupai kupu-kupu spesies lain. Nah, sedangkan disebut non-mimetik karena jantan tidak memiliki ciri mimikri. Jadi, jantan papiliomemnon itu hanya memiliki satu bentuk, yaitu non-mimetik. Berbeda dengan jantan, betina papiliomemnon termasuk ke dalam betina non-mimetik dan juga betina mimetik. Betina papiliomemnon memiliki ciri yang mencolok. Contohnya, adanya ekor pada sayap belakang, warna yang mencolok, serta warna aposematik pada sayap belakang dan juga abdomen. Ciri ini membuat betina mimetik menyerupai kupu-kupu lain yang dihindari oleh predator, yaitu dari kelompok Phaceoliopta dan Antophaneura. Nah, fenomena ini disebut dengan batesian, yaitu ketika suatu spesies yang tidak berbahaya menyerupai spesies lain yang tidak disukai oleh predator. Pada papiliomemnon, mimikri hanya tampak pada betina, sehingga disebut female limited Batesian mimicry polymorphism. Adanya betina mimetik dan non-mimetik disebut dengan polimorfisme, karena dalam satu populasi terdapat lebih dari satu fenotip. Nah, selain itu, spesies ini juga menunjukkan dimorfisme seksual karena jantan hanya memiliki bentuk non-mimetik atau non-mimikri, sedangkan betina memiliki 2 bentuk, yaitu betina mimetik dan betina non-mimetik. Variasi bentuk pada betina ini berkaitan dengan gen double sex atau DSX. Alel H besar menunjukkan bentuk mimetik dan alel H kecil menunjukkan bentuk non-mimetik. Genotip H besar dan H besar H kecil menunjukkan bentuk mimetik, sedangkan genotip H kecil menunjukkan bentuk non-mimetik. Berdasarkan makalah yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa dalam satu spesies kupu-kupu papilomemnon terdapat variasi bentuk yang disebut sebagai variasi intrapopulasi. Variasi ini terlihat dari adanya perbedaan fenotip antara individu dalam satu spesies yang sama. Salah satu bentuk variasi tersebut adalah polimorfisme yang terjadi pada kupu-kupu papilomemnon yang berjenis kelamin betina. Pada papilomemnon yang betina dapat memiliki 2 bentuk, yaitu mimikri dan non-mimikri. Bentuk mimikri ini merupakan bentuk adaptasi yang berfungsi untuk menghindari predator, karena kupu-kupu tersebut meniru spesies lain yang tidak disukai oleh predator atau yang dianggap berbahaya oleh predator.
Selain itu, terdapat juga dimorfisme seksual, yaitu perbedaan antara jantan dan betina. Pada spesies ini jantan hanya memiliki satu bentuk, yaitu non-mimikri, sedangkan betina memiliki variasi yang lebih beragam. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan bentuk tersebut dikontrol oleh gen double sex atau DSX. Gen ini memiliki dua alel, yaitu alel H yang berperan dalam menghasilkan bentuk mimikri H besar dan alel H kecil yang memiliki bentuk non-mimikri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variasi pada papilomemnon tidak terjadi secara acak, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor genetik dan juga berkaitan dengan proses adaptasi terhadap lingkungan yang ditinggali oleh kupu-kupu tersebut.